Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Sombauku, Makassar. Letak ini membuat menjadi jalur pelayaran perdagangan penting di Nusantara. Selain itu, pelabuhan di Makassar juga menjadi pusat perdagangan internasional. Hal ini membuat banyak sekali pedagang dari luar wilayah kesultanan berkunjung untuk beli beras, rempah, dan lain-lain. Sebelum Kesultanan, Goa adalah kerajaan yang sudah berdiri dari abad ke-14 Masehi. Tidak banyak catatan yang mendokumentasi hal ini. Pada masa-masa abad ke-14 ini, terdapat 9 desa yang menggabungkan diri dan membuat pemerintahan bersama. 9 desa itu adalah Tombolo, Lakium, Parang-Parang, Data, Agang Jeneh, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa Talo sering berperang dengan kerajaan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sekitar tahun 1582, terdapat perang Telumpoco antara kerajaan Goa Talo dan kerajaan Wajo, Bone, dan Sopeng yang menghasilkan perjanjian Telumpoco. Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan semakin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut Dato Talo, yaitu 3 datuk. 3 datuk tersebut yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Ripatimang. Mereka berasal dari Kolo Tengah, Minangkabau. Adapun raja-raja Kesultanan Goa Talo yaitu Daeng Matandre Karaeng, Tumapak Risi Kalona, Iman Riwakau, Daeng Bonto Karaeng, Lakiung Tuni Palangga, Tanji Barani, Daeng Marompa Karaeng, Data Tuni Bate, Manggorai Daeng, Mameta Karaeng, Bonto Langkasa, Tuni Jalo, Itepu Karaeng, Daeng Parabung Tuni Pasulu, Sultan Auluddin I. Goa Talo menjadi kerajaan Islam pada tahun 1605 Masehi di bawah pimpinannya Sultan Malikus Said, Sultan Hasanuddin, dan seterusnya. Masa keemasan Kesultanan Goa Talo berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur pada saat Kesultanan Goa Talo dipegang oleh Sultan Hasanuddin. VOC berhasil menguasai sebagian wilayah Jazirah Maluku setelah menyingkirkan Portugis. Sultan Hasanuddin yang sudah sangat geram langsung berkuat armada perangnya sehingga bangsa Eropa tidak berani mengusik Goa Talo. Pada tahun 1660, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Arung Palaka, bangsawan dari Bone. Perang besar segera melanda Sumba Opu. Puluhan kapal perang Goa Talo bertempur habis-habisan dari ibu kota mereka. Sementara itu, di daratan pertempuran juga terjadi tidak kalah serunya. Pertempuran ini membuat Goa Talo terdesak karena menghabiskan waktu yang lama, yaitu 1 tahun. Beberapa kekalahan telak membuat Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menyetujui perjanjian dari VOC yang dikenal sebagai Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini merugikan Kesultanan Goa Talo
karena berisi penyerahan hak monopoli kepada VOC. Tapi, Sultan Hasanuddin tidak menyerah begitu saja pada perjanjian itu. 1 tahun setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin kembali menyerang VOC. Itulah mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Mereka mengincar Sultan Hasanuddin agar turun dari tahta dan berhasil. Tidak lama kemudian, Sultan Hasanuddin dinyatakan meninggal pada tahun 1670. Tahtanya diteruskan oleh sultan-sultan yang lain. Berikut adalah peninggalan kerajaan Goa Talo, yaitu Benteng Fort Rotterdam, Masjid Tua Katangka, Kompleks Pemakaman Raja, dan lain-lain. Jalan-jalan ketemu biawak. Jangan lupa nilai 100-nya, Pak.